luar negeri ada beberapa spektrum tuh, SWF kan. Ada yang misalnya buat ngebantuin pembangunan negara gitu. Jadi kalau misalnya rugi pun nggak masalah, yang penting buat job creation gitu misalnya. Tapi di spektrum satu lagi itu adalah yang benar-benar buat cuan. Kan bahkan kalau misalnya ada yang investasi di luar negeri, yang penting emang itu highest return, tertinggi returnnya untuk resiko yang itu, yaudah ambil aja, walaupun itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan negaranya gitu. Nah kalau misalnya Indonesia ini di mana? Apakah berarti di tengah-tengah gitu? Pertanyaan yang bagus, dan sepertinya Leon juga udah mempelajari nih ya mengenai sovereign wealth fund ya. Dan it's actually very true. Ada berbagai macam bentuk sovereign wealth fund. Ada yang ekstrim tadi yang Leon bilang di kanan ya. Benar-benar pure profit dengan tujuan untuk jadi tabungan negara for the future kan ya. Atau kalau misalnya contoh kayak di Singapura GIC, mereka invest justru nggak boleh di Singapura. Dia harus invest ke luar negeri. Kalau kita baca di website dia untuk mempertahankan the competitiveness of the country. Ya. Jadi dia punya diversifikasi investasi di public maupun private. Ada juga kayak Norges kalau pernah dengar dari Norwegia. At this point mungkin dia sama CIC itu yang terbesar secara sovereign wealth fund. Dia malah ekstrim. Dia hanya invest atau 78% invest di public equity. Globally di indeks sesuai dengan size. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang ekstrim seperti mungkin di kiri itu lebih kayak PIF yang benar-benar sangat ekstrim berinvestasi untuk project-project istilahnya Saudi 2030 atau Saudi 2050. Jadi to keep it to your answer, kita memang lebih ke tengah karena kita punya tadi dual mandat. Kita harus bisa menyeimbangkan impact terhadap ekonomi Indonesia yang melalui investasi, agen pertumbuhan Indonesia melalui investasi. Jadi banyak tadi proyek-proyek strategis, sektor-sektor strategis. Dan again, impact itu sama kayak PIF. Mereka juga nggak semua invest di Saudi. Ada juga invest keluar yang penting buat Saudi. Terusnya PIF. Kita juga mungkin coba mau mengeksplor itu. Tapi juga kita harus membalance dengan tadi imbal hasil. Jadi kita bisa bermain di berbagai aset class, di infrastructure, di public equity, bahkan investasi yang strategisnya pun kita akan review untuk melihat dari sisi komersialnya juga, bagaimana imbal hasilnya dan tingkat resikonya. Jadi memang nggak ada short answer sih. This is ini peran kita di sini. Bagaimana kita bisa membalance portfolio alokasi kita supaya bisa mencapai mandat yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Iya. Gitu kira-kira.